Kabar baik bagi Anda yang kangen berlebaran di kampung halaman. Pemerintah resmi membolehkan mudik tahun ini, namun dengan syarat salah satunya harus sudah vaksin booster. Selain membolehkan mudik, pemerintah juga membolehkan umat muslim untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Pandemi di Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Mengacu pada situasi ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk meniadakan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Namun, tetap harus melakukan tes usap PCR. Sementara itu, kegiatan tarawih diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk mudik Idul Fitri tahun ini bisa dilakukan dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Menteri Kesehatan mengatakan vaksinasi booster juga akan disediakan di fasilitas angkutan umum. Juga silahkan melakukan mudik, cuma pastikan pada saat kita mudik, usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster, itu nanti tidak perlu dites, tapi kalau baru 2 dosis, lengkap saja belum booster, harus dilampiri tes antigen, kalau dia belum lengkap, 1 dosis harus dilampiri tes PCR. Atau alternatifnya, ya teman-teman bisa melakukan suntik vaksinasi kedua, dosis 2, atau boosternya di tempat-tempat yang nanti akan disediakan pemerintah di jalur mudik ini. Diketahui libur Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini akan jatuh pada awal Mei 2022. Pada 2 tahun sebelumnya, pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran imbas penyebaran masif virus corona. Tim Liputan CNN Indonesia. Aktivis HAM Haris Azhar dan sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya Rabu sore. Luhut dilaporkan atas dugaan kejahatan ekonomi di Papua. Laporan ini dilayangkan setelah Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidayanti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Panjaitan. Untuk memperkuat laporan polisinya, Haris Azhar beserta koalisi masyarakat sipil turut membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen. Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan oleh aktivis HAM dan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Kontras dan YLBHI. Selain Luhut, sejumlah perusahaan tambang asal Australia juga dilaporkan lantaran diduga ikut memberi gratifikasi. Kami sudah memiliki berbagai bukti dan juga berbagai bukti lainnya yang kemudian menjadi bahan atau data untuk sebagai dasar laporan kami. Adalah alat bukti. Kami memiliki berbagai dokumen hukum yang menguatkan gitu untuk laporan yang akan kami. Jadi nanti kita tinggal menunggu keputusan dari Polda Metro Jaya. Tapi dilaporkan atas dugaan apa, Bang? Laporan yang akan kami ajukan. Sementara itu, juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, menanggapi pelaporan Direktur Eksekutif Lokara Taru Haris Azhar ke polisi terkait dugaan bisnis tambang di Blok Wabu, Papua. Jody memastikan Luhut tak khawatir dengan langkah hukum yang ditempuh Haris Azhar, sebab Luhut tak memiliki bisnis apapun di area blok tambang di Papua. Jody menegaskan pihaknya justru ingin pelaporan itu dibuka di pengadilan agar publik dapat menilai. Jody juga mempertanyakan metode kajian yang dikantongi sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menunjukkan keterlibatan Luhut dalam proyek bisnis tambang di Papua. Ya dari pihak Pak Luhut sih menanggapinya santai saja ya, karena ya Pak Luhut, Pak Menko Luhut tahu persis bahwa tidak ada bisnis di sana, dan saya melihat yang harusnya khawatir ya para LSM yang membuat kajian cepat tersebut, karena kita harus tanya bagaimana metodologi dari pembuatan kajian cepat itu. Kami justru ingin ini dibawa aja, dibuka aja di pengadilan.